semuanya, kita dari kelompok Intel 8088 yaitu dengan judul Blinky and Running Lab Asing Atmega 328P. Yang pertama kita bakal perkenalan dulu. Yang pertama ada saya, Febrina Anggeni, NIM 04211026, dan teman saya Dimas Saudi, 04211018. Saya Adam Sandiwisono, 042255. Saya Eko 422. dan yang terakhir ada teman kita lagi magang yaitu Saya Gilbert Narung, NIM 04211029. Baik, kali ini kita bakal menjelaskan terkait proyek dari tugas besar yang sudah kita laksanakan di mata kuliah sistem microcontroller dan juga microprosesor kelas A bersama dosen pembimbing Bapak Agung. Dan kali ini kita bakal menjelaskan dulu terkait wiring dari rangkaian yang bakal kita gunakan. Jadi bisa lihat teman-teman. Di sini kita menggunakan microcontrollernya, yaitu adalah Arduino Uno, yang dimana menggunakan juga beberapa komponen seperti breadboard, kemudian ada potentiometer, kabel jumper, LED, resistor, dan juga kabel penghubung ke USB. Nah, di sini kita menggunakan untuk LED yang terhubung pada resistor itu terhubung pada pin 4, 5, 6, dan 7 yang awalnya kita ubah dari 0, 1, 2, dan 3. Hal ini sama saja karena ini merupakan sebuah digital PWM, dan di sini juga bisa kita lihat bahwa kita menggunakan potentiometer sebagai pengatur atau controller dari sebuah delay yang ada pada lampu. Jadi kita bisa mengatur delaynya. Nanti kita bakal simulasikan yang dimana kaki-kaki dari pin resistor, dari pin potentiometer sendiri, yang pertama yang sebelah kiri terhubung kepada grounding, yang sebelah kanan paling kanan terhubung kepada sebuah alamat address-nya dari 5 volt atau masukannya, kemudian yang tengah adalah sebuah dari sinyal, yaitu dari A0, ada analog in. Kemudian bisa dilanjut. Nah, selanjutnya sebelum tadi seharusnya mengenalnya, kita tuh seharusnya mengenal dulu apa sih komponen-komponen yang ada di dalam wiring diagram kita yang seperti ini. Ada Atmega 328B sebagai media dari microcontroller, terus ada LED sebagai pencahayaan atau sebagai media, terus ada resistor sebagai penghambat arus, terus itu ada potentiometer sebagai pengatur delay. Nah, di sini ada kabel jumper sebagai menghubungkan dari Atmega ke blackboard, dan ada kabel USB dari laptop dan ke Atmega. Ini sudah saya lanjut. Oke, jadi saya akan menjelaskan cara kerja diagram blok dari modul kita kali ini. Jadi yang pertama kita akan memulai dulu codingannya, dan kemudian codingan ini akan menginisialisasi dari potensionya. Lalu ini akan memulai dari loop utama. Selanjutnya coding akan membaca nilai potensio dan mengkonversi ke rentang pin LED. Nah, terus setelah kita mengatur pin LED sebagai output, kita bakal menyalakan LED sesuai dengan urutannya. Lalu kita bakal juga mengatur dari jedanya itu millisecond, terus menggeser. Kita bakal mengatur cara kerja dari LED-nya itu ke pin selanjutnya. Lalu kita memeriksa apakah jika sudah di pin LED terakhir, jika belum, maka dia akan kembali lagi ke nyalakan LED yang pertama. Nah, jika sudah, dia akan kembali ke poin LED yang awal. Dan kemudian rangkaian ini akan looping terus dari awal sampai akhir. Oke. Mungkin saya lanjut sama teman saya. Oke, selanjutnya kita bakal menjelaskan terkait dari kode yang digunakan. Mungkin saudara Gilbert silakan untuk mengambil alih. Oke, tes. Suaranya kedengaran? Kedengaran. Oke, baik. Saya coba untuk jelasin dari code-nya ya. Jadi untuk code ini kita menggunakan bahasa assembly yang dimana itu ada menginisialisasikan dalam pengaturan untuk pembacaan analog, dan kita di sini menggunakan ADC ya, yang dimana ADC ini analog to digital converter. Dan untuk mainnya dari bagian utama program ini dia akan berulang secara terus menerus. Terus di sini juga kita menggunakan fungsi dari set time, yang dimana di sini untuk menetapkan waktu dalam waktu tertentu, dalam formatnya juga tertentu. Jadi mungkin ini bisa kalau kita di sini menggunakannya dalam
on itu. Lalu untuk registernya yang terpakai yang tergunakan di sini ada register 16, 17, 18, 23, 24 dan 25. Yang dimana dari register yang saya sebut itu digunakan untuk penyimpanan nilai sementara dalam pengoperasiannya. Dan untuk selanjutnya ada register 30 dan 31 itu digunakan untuk menyimpan alamat memori sebagai operasi baca atau tulis itu. Dan juga ada ADC SRA, ATMUX, ADCL, terus port D dan DDRD, yang dimana port D dan DDRD ini sebagai register untuk pin I/O yang ada di port D. Mungkin untuk outputnya sih lebih ke port D ya, karena animasi yang dilakukan untuk menampilkan lampu LED itu berjalan itu keluarannya berasal dari port D seperti itu. Mungkin itu aja, mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya kita bakal mencoba untuk memproyeksikan hasil dari codingan yang sudah kami buat menggunakan bahasa assembly, dan juga jikalau ingin melihat untuk codingan yang sudah kita buat beserta laporannya, nanti akan kami lampirkan beserta lampirannya juga di laporan kami. Nah, mungkin dapat dilihat di sini. Ini coding yang sudah kami buat dan akan kami lampirkan di laporan. Jadi buat Bapak dan mungkin teman-teman yang ingin melihat laporan, untuk melihat codingan kami bisa melihat di laporan kami. Dan ini kami build untuk kami running dulu. Tapi sebelum kita build assembler dulu. Oke, setelah sudah selesai, kita coba untuk running. Oke, running berhasil dan bisa dilihat di sini pada project board kami. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya bahwa lampu ini running dan blinky. Dia berkedip dan juga berjalan dari lampu satu ke lampu lainnya. Dari mulai lampu kuning, biru, merah, dan biru. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Jadi fungsi dari potensiometer seperti yang tadi teman-teman saya bilang adalah sebagai pengatur delay antara lampu satu sama lain. Nah, ketika kita putar potensionya, dia akan berubah delaynya menjadi lebih lama daripada yang sebelumnya. Hal ini terjadi karena potensiometer ini digunakan sebagai sebuah controller dari lampu tersebut. Jadi ketika nantinya ini divisualisasikan ke dalam dunia nyata atau kita gunakan kehidupan sehari-hari, ini dapat kita gunakan untuk mengatur pada lampu yang mungkin kita bisa memberikan dua opsi lampu, dalam lampu cepat dan lampu lambat. Nah, ini kita kembalikan. Oke, ini kita mengatur potensionya seperti ini untuk memperlambat. Oke, bisa dilihat ya. Jadi dari biru sepersekian detik yang tadinya lebih cepat, sekarang berubah menjadi lambat. Nah, ketika kita mengubah, kita putar lagi untuk mengubah ke status running yang fast atau lebih cepat. Nah, setelah semua, dia akan berubah menjadi yang lebih cepat. Baik, mungkin saya kasih untuk saudara itu memberikan sebuah kesimpulan dari proyek yang sudah kita lakukan. Baik, kesimpulan yang kita dapat dari proyek kami yaitu pertama, penggunaan microchip studio dalam proyek ini memfasilitasi pengembangan aplikasi dengan microcontroller AFR secara efisien melalui lingkungan pengembangan terpadu yang kompresif. Terus yang kedua, proyek ini memberikan pengalaman praktis dengan mengatur output digital pada microcontroller AFR untuk menciptakan efek visual menarik melalui pengendalian LED dengan pola tertentu seperti animasi running LED dan blinky LED. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan nilai analog dari potensiometer ini untuk mengatur delay antara langkah-langkah animasi LED, menunjukkan penggunaan modul ADC pada microcontroller, memperkaya pemahaman tentang pembacaan input analog dalam pengaturan parameter sistem. Kemudian yang keempat, implementasi subrutin dalam kode program membantu mengordinasi dan membagi logika program menjadi bagian-bagian yang lebih dikelola. Sementara penggunaan delay mengontrol kecepatan eksekusi program
meningkatkan efek animasi LED. Kemudian yang kelima, proyek ini tidak hanya meningkatkan keterampilan dalam pemrograman microcontroller AFR menggunakan bahasa assembly atau C, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip dasar pengembangan sistem terprogram. Kemudian yang keenam, secara keseluruhan, proyek Running and Blinky LED ini menggunakan Microchip Studio memberikan dasar yang kokoh untuk eksplorasi lebih lanjut dalam elektronika dan pengembangan sistem terprogram, menyediakan kesempatan belajar yang berharga bagi pengguna itu sendiri. Nah, gimana? Menarik kan teman-teman tugas besar kami? Nah, jangan lupa ditonton, like, dan subscribe. Jadi, sekian dari kelompok kami. Kurang lebih dimaafkan. Terima kasih. Dadah!